Dua sahabat bertahan hidup ketika tersesat dalam pendakian. Siang itu, dua orang sahabat sedang berjumpa. Sahabat terbaik semenjak duduk di bangku SMA hingga saat ini. Kepribadian yang dewasa dan energik dan bisa diandalkan ketika ia butuh teman jalan ataupun curhat sekalipun. Sosok perempuan yang lagi benar-benar butuh refreshing karena penatnya hari yang penuh akan kepadatan mata kuliah. Mencoba membuka obrolan kepada pemuda berwajah tampan yang berada di hadapannya. Pemuda itu sebentar menyibakkan rambutnya. Ya udah, kebetulan besok ada jadwal mendaki bersama teman-teman ke Bogor. Jelas dan padat suara pemuda yang mempunyai rambut belah tengah tersebut. Perempuan itu mengangguk dan mengiyakan tawarannya. Sabtu kita berangkat naik motor biar lebih seru. Malam sebelum keberangkatan, perempuan lucu dan gemoy yang biasa dipanggil Rina sudah mempersiapkan semua peralatan untuk mendaki. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Sebelum matahari terbit, Rina bergegas untuk menjemput sahabatnya di rumahnya. Rina memang anak rumahan yang jarang keluar rumah. Rute biasanya hanya dari rumah ke kampus saja. Kebetulan rumah Rina dan pemuda itu memang tak begitu jauh, karena memang masih satu perumahan, hanya saja beda kompleks. Terlihat pemuda yang akrab disapa Dio sudah menunggu di depan rumah. Kemudian berkemas dan berangkat berboncengan. Dimulailah perjalanan mereka. Perjalanan yang ditempuh berjam-jam membuat mereka cukup kelelahan. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk singgah di sebuah curug. Ayo Rin, mandi. Rina menggeleng menolak ajakannya. Pemandangan para wisatawan sedang menikmati dinginnya air kecuali Rina. Mengeluarkan handphone genggamnya untuk berfoto mengabadikan keindahan alam air terjun yang indah. Keanehan muncul ketika Rina berjalan menuju toilet. Rina berhenti sejenak mencoba menajamkan pendengaran dengan apa yang ia dengar barusan. Namun ia kemudian menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Untuk sepersekian detik lamanya ia kembali menajamkan pendengarannya. Kali ini tidak salah lagi. Bahwasanya ia mendengar suara anak ayam. Rina teringat dengan kata-kata kakeknya. Jika ada hal yang tidak sepatutnya didengarkan, salah satunya adalah suara anak ayam. Mendengar suara anak ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat seperti ini. Rina memikirkan hal yang menurutnya menyebalkan. Sosok itu kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun ia mengerti. Sebuah pertanyaan yang sudah ada jawabannya menegaskan sesuatu, bahwasanya dia sudah diincar oleh sosok itu. Ia tercekat panik kemudian bergegas keluar dari toilet. Degup jantung dan nafas terengah-engah menjelaskan bahwa Rina sudah berlari cukup jauh menuruni jalanan tanah bergelombang. Menjauh dari toilet, ia berpikir kali ini sudah aman. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara lantang milik Dio. Saat sampai di bawah, hal yang tidak enak pun terjadi. Mendadak pusing, mual-mual, juga badan terasa berat seperti ada yang menempel di badannya. Rin, kamu kenapa kok mau muntah gitu? Tanya Dio berjalan naik ke arahnya. Rina menjawab jika dirinya baik-baik saja, padahal apa yang barusan menimpanya adalah satu pertanda bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Ya sudah, kita cari makan siang dulu yuk. Baru beberapa langkah Rina meninggalkan tempat itu, ia baru sadar jika sedari tadi ada sosok yang sedang memperhatikan. Sosok yang sering ia dengar ada di hutan pada umumnya. Kini setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Degup jantung tak henti berpacu. Tubuhnya kini basah karena peluh. Wajah dipenuhi keringat. Rina mencoba menahan rasa takut, kemudian memberi isyarat kepada Dio untuk berjalan lebih cepat, mengabaikan mereka yang masih berdiri memperhatikan. Setelah kejadian itu, Rina lebih sering diam, dan ketika mereka sudah sampai di sebuah warung, lagi-lagi Rina melihat sosok yang tadi ia lihat sebelumnya sedang berdiri di sisi toilet. Rina memastikan sekali lagi. Saat ia menajamkan penglihatannya, ternyata sosok perempuan itu sudah menghilang. Rin, kamu kenapa? Tanya Dio. Rina menggeleng, ia belum bisa menceritakan hal ini kepada Dio. Terlebih lagi jika teman-teman yang lain ikut tahu. Ia tak mau menggagalkan rencana kali ini. Kamu kenapa? Makan kok melamun gitu?
ujar Dio sedikit menekan. Sekali lagi Rina hanya menggeleng, kemudian memasukkan beberapa suap nasi dan lauk ke dalam mulutnya. Ya sudah, setelah ini kita singgah dulu ke rumah nenekku. Istirahat dulu di sana sebelum muncak, ajak Dio. Setelah meninggalkan Curug, mereka langsung menuju ke rumah neneknya Dio. Namun di sepanjang perjalanan, perasaan Rina sedikit tak enak. Ia mendengar suara anak ayam sekali lagi, seperti terus mengikuti. Tak kuasa menahan sakit kepala dan badan semakin berat, Rina meminta beristirahat menepi ke jalan. Saat itulah seketika Rina terjatuh pingsan. Tentu saja Dio panik dan mengira Rina sakit. Namun apa yang sedang dialaminya seperti menggendong beban berat yang mengakibatkan kondisi Rina lemas. Tak beberapa lama Rina tersadar, aroma kayu putih membuatnya berangsur membaik. Mata sayu memandangi sekitar, terlihat tak begitu jelas ternyata Dio dan yang lain sedang mengerubungi dengan muka cemasnya. Rin, kamu sakit? Tanya Dio khawatir. Rina menjawab beralasan jika ia hanya kurang tidur saja karena terlalu semangat jadi semalam belum istirahat cukup. Di sepanjang perjalanan menuju rumah nenek Dio, tak lupa Rina selalu berdoa hingga suara anak ayam itu menghilang dan merasa baikan. Sekitar 5:30 petang mereka sudah tiba di rumah nenek Dio. Rina bersyukur jika sore itu mereka bisa sampai tujuan sebelum maghrib tiba. Setelahnya mereka beristirahat sejenak kemudian memutuskan untuk memasak makan malam. Keanehan mulai terjadi lagi ketika Rina hendak mencuci beras di belakang. Kebetulan kamar mandi di rumah ini memang terpisah dari rumah. Jadi ia harus berjalan beberapa langkah ke belakang baru bisa mengambil air untuk dimasak. Rina bisa merasakan hawa yang sangat dingin berhembus, membuat bulu kuduknya berdiri. Terlihat persawahan dan kebun pisang di sebelah kiri. Saat netranya menyisiri batang-batang pisang, di antara pohon itu ada sesosok putih yang berdiri dengan muka hitam legam. Sosok terbungkus yang menyerupai guling dengan warna kontras tengah mengawasinya. Terlihat kepalanya pelan-pelan bergerak lalu melayang ke arahnya. Rina berteriak sekuat tenaga. Dengan cepat Dio dan beberapa teman yang lain berlari menghampiri Rina yang tengah duduk menyembunyikan wajahnya dalam dekapan tangan. Hei Rin, kenapa? Tanya Dio penasaran. Rina menjelaskan apa yang ia lihat barusan sembari tangannya menunjuk kebun pisang. Gak ada apa-apa Rin, kamu... Balas Dio yang kemudian dipotong oleh neneknya. Ajak temanmu masuk, jangan di sini lama-lama. Iya nek, ayo masuk, sudah gak ada apa-apa, ucap Dio menenangkan. Sesampainya di dalam, Dio mengingatkan Rina untuk membaca istighfar dan banyak-banyak berdoa. Malam berlanjut dan kini mereka terpisah. Ruangan wanita di kamar nenek Dio, sedangkan yang laki-laki di kamar sebelah yang ditinggali oleh kakek Dio. Sudah malam, tidurlah kalian. Jangan keluar rumah malam ini, ucap wanita tua yang tak lain adalah nenek Dio. Malam sudah larut. Rina terlelap dalam tidurnya sebelum tiba-tiba ia mencium aroma dari kembang yang sangat wangi. Aromanya asing, tapi rasanya Rina pernah menciumnya. Tidak salah lagi, katanya dalam hati. Aroma ini adalah aroma melati. Rina pun mulai membuka matanya di tengah kegelapan kamar. Dia merasakan tidak jauh dari tempatnya sedang berbaring, terlihat seseorang sedang dalam posisi bersimpuh. Sosoknya terlihat tidak begitu jelas, tapi ia bisa melihatnya kalau sosok itu adalah seorang wanita. Rambutnya panjang tergerai sampai menyentuh lantai. Posisinya bersimpuh membelakangi Rina. Rina yang masih belum sepenuhnya sadar nampak terhenyak di atas tempat tidurnya. Ia memandang pada bagian kepala seperti ada sesuatu yang berkilau kekuningan, seperti sebuah mahkota. Mengenakan kebaya dengan hiasan selendang di pinggangnya yang anehnya terlihat familiar bagi Rina. Anak itu nampak bingung, apakah dia sedang dalam kondisi bermimpi atau sudah terjaga. Selain itu, aroma wangi dari melati nampaknya berasal dari sosok wanita yang ada di hadapannya ini. Rina pun berusaha bangkit dari tempatnya sedang tidur, tapi tiba-tiba sosok yang masih terlihat samar-samar itu berkata dengan suara yang sangat lembut. Rina bingung, sementara yang lain sudah terlelap dalam tidurnya. Dengan cepat Rina menarik sleeping bag dan menarik resleting hingga menutupi tubuhnya.
tiba-tiba dia merasakan seperti ada yang menyentuh ujung kakinya. Tangan dingin itu menggerayangi sangat pelan, menyentuh kaki dan jarinya. Kuku panjangnya membuat tak nyaman. Setelahnya, kini badan Rina terasa berat, membuat tubuhnya terasa kaku, susah bergerak, nafasnya ngap-ngapan. 7 kali Rina melantunkan kalimat ayat kursi. Ia bersyukur akhirnya terlepas dari rasa berat itu. Hingga azan subuh berkumandang, Rina terlelap dan memimpikan sosok ratu menuntun dengan tangan lembutnya. Ikutlah denganku. Akan aku nikahkan kamu dengan adikku, seorang pangeran di istanaku. Rina mengikuti langkahnya yang terus berjalan membawa dirinya ke sebuah istana yang sangat megah. Beruntung Rina terbangun dan langsung duduk. Merasakan heran karena dikerubungi oleh semua orang yang ada di rumah itu, termasuk seorang ustadz. Dalam keadaan yang belum sadar sepenuhnya, ia menanyakan perihal apa yang sudah terjadi menimpanya. Namun tak ada jawaban dari siapapun hingga ia diberikan minuman oleh seorang ustadz. Kamu gak apa-apa, Rin? Dio kemudian duduk di sebelahnya. Subuh tadi kamu berjalan ke arah pos dengan tatapan mata kosong. Jelas Dio sempat tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya tersebut. Ia kemudian menceritakan rentetan kejadian yang menimpa Rina 1 jam yang lalu. Untung teman-teman yang lain ngejar tadi. Kalau tidak, mungkin kamu sudah dibawa lelembut. Di pos masih ada pemuda yang jaga tadi. Saat kamu ditanya, kamu cuma diam saja. Terus mereka cegah kamu untuk masuk ke kuburan, tapi malah ngamuk karena kesurupan. Lalu kakek panggil Pak Ustadz. Rina mengangguk. Ia paham dengan rentetan kejadian itu. Namun lagi-lagi ia harus merahasiakan sesuatu yang lain kepada semua orang yang ada di ruangan yang tak terlalu besar itu. Syukur, alhamdulillah kamu masih baik-baik saja, nak. Sudah, istirahat dulu, ungkas kakek. Siang itu Rina berbaring merasakan sakit di badan sembari mendengarkan teman-teman di luar yang mengobrolkan tentangnya. Seorang wanita masuk, salah satu teman Dio membawakan makanan juga teh panas. Mbak, aku boleh nanya kan? Kata perempuan berlesung di pipi kanannya. Rina mengangguk. Mbak lagi datang bulan ya? Ia menggeleng dan menjawab dengan alasan jika dirinya hanya kurang istirahat saja. Ya sudah, mungkin Mbak besok gak usah ikut muncak karena kondisinya seperti ini. Rani hanya tersenyum sembari menyuruhnya untuk makan. Rani yang seperti mengetahui jika Rina ada sesuatu yang disembunyikannya, hanya tersenyum menyikapi Rina yang belum menceritakan keadaannya kepada siapapun termasuk dengan Dio sahabatnya. Rina duduk di samping Dio yang sepertinya sedang sibuk mencari sesuatu yang ada di dalam karirnya. Sedangkan teman-teman yang lain nampak sedang berbaur. Mereka berbincang dengan teman lain. Rina sendiri tidak berhenti melihat pemandangan dari balik kaca sebuah kendaraan yang sedang ia tumpangi sewaktu kendaraan itu terus melaju. Di dalam suasana yang dipenuhi oleh manusia, ada seorang bapak-bapak tua yang sedang memperhatikan Rina. Bapak tua yang duduk di samping Dio kemudian berkata dengan nada seperti tak suka. Orang sakit kok diajak pergi? Begitulah kira-kira. Dio yang mendengar lantas menyahuti. Siapa Pak yang sakit? Teman sebelahmu itu kan lagi sakit, Mas. Kok malah diajak mendaki? Tegas dan jelas suara yang keluar dari mulut bapak tua yang sedari tadi memperhatikan Rina tersebut. Raut muka Dio nampak kebingungan yang kemudian ia tanyakan perihal itu kepada Rina. Kamu lagi sakit, Rin? Rina menggeleng memberi isyarat atas jawaban dari pertanyaan Dio, namun pandangannya masih mengarah keluar jendela. Ia tak berani menghadap ke arah sahabatnya, takut jika ia ketahuan berbohong. Kendaraan yang ditumpangi oleh Rina akhirnya sampai di tujuan. Dio kemudian memimpin menuju ke tempat di mana mereka harus mengurus surat izin mendaki. Setelah semuanya beres, pukul 5:30 mereka bergegas memulai pendakian. Pos pertama dilalui dengan aman sampai mereka berhenti di warung sembari beristirahat. Rina kembali merasakan kemunculan sosok yang terus mengikuti. Rasa ingin cerita ke Dio bahwa pendakian ini ada yang janggal. Teringat jika merasakan keganjilan apapun harus diam. Rina masih tersadar akan sesuatu yang mengikutinya. Apa mungkin karena kondisiku saat ini?
Jadi mereka selalu mengikuti. Pikirnya waktu itu. Sebelum sampai puncak, Rina meminta beristirahat di sebuah batu yang sangat tinggi dan bersisikan jurang yang terlihat sangat curam. Oke, kita istirahat dulu. Kalau yang lain mau lanjut ke puncak nggak apa-apa, tetap hati-hati, sebentar lagi sampai kok, ujar Dio. Rombongan yang lain akhirnya melanjutkan perjalanan. Di area yang sangat indah ini, Rina mengabadikan foto hingga tak terasa teman-teman yang lain sudah jalan turun, sementara mereka berdua masih di posisi yang sama. Kalian udah mau turun? Ya, kami duluan ya, takut kemalaman sampai bawah. Oh, oke. Aku sama Rina naik bentar, terus nyusul turun. Tak lama setelah itu, cuaca yang tadinya cerah mendadak turun hujan. Rina dan Dio berusaha untuk tetap jalan walaupun keadaan tanah saat itu mulai basah dan licin. Berkali-kali Rina tergelincir dan mereka memutuskan untuk istirahat lagi dan memakai jas hujan karena hujan turun semakin deras. Di antara suara hujan yang semakin deras, Rina mendengar suara desahan nafas seseorang. Rina mencoba memberitahukan hal ini kepada Dio sembari menunjuk ke arah asal di mana suara itu terdengar. Namun ia beranggapan kalau Rina saat itu hanya kelelahan. Tapi sebenarnya Rina cukup yakin kalau itu adalah suara nafas yang sangat jelas datang dari arah semak-semak di sebelah sana. Tapi karena takut dianggap berlebihan, akhirnya ia kembali mencoba berpikir positif. Ketika hujan mulai mereda, kali ini benar mereka mendengar suara langkah mendekat dan ternyata kelompok lain baru saja tiba di tempat ini. Rin, kayaknya tadi yang kamu dengar suara nafas mereka ya? Dio berbisik pelan, ia takut para pendaki itu mendengarnya. Rina menjelaskan sekali lagi jika asal suara itu berasal dari rimbunan semak-semak di sana. Rina kembali menunjukkan ke arah semak-semak. Ya udah, kalau gitu benar itu hujan. Malas berpikir repot, Dio akhirnya menyimpulkan untuk tidak membahasnya kembali. Mereka berkenalan dengan para pendaki dan setelah bersalaman, laki-laki yang Rina yakini sebagai pemimpin kelompok yang berisi 6 orang itu bertanya kepada Dio. Hei, kalian berdua saja? Enggak, Kang. Kita ada 11 orang, tapi yang lain udah turun ketika kita istirahat tadi. Memang kenapa, Kang? Dio menjelaskan panjang lebar. Gabung aja sama kita. Kalau mau ke puncak kita sama-sama aja. Belum lama pemimpin kelompok yang bernama Kang Dadang menawarkan ajakannya. Salah satu anggotanya membisikkan sesuatu ke Kang Dadang. Walaupun berbisik tapi samar-samar terdengar ucapan keberatan akan tawarannya. Namun tawaran akan keberatan tersebut ditepis oleh Kang Dadang yang akhirnya mereka melanjutkan pendakian setelah hujan telah benar-benar berhenti. Ketika tiba di persimpangan, mereka memilih jalur untuk menuju ke puncak dan Rina mulai menghela nafas lebih sering, bahkan beberapa kali pijakannya terasa goyah. Hal ini disadari oleh yang lain. Kang Dadang sebagai orang yang paling tua kemudian berujar, "Kita istirahat dulu." Mendengar itu Dio nampak protes. Tuh kan, udah capek lagi kamu, Rin. Jangan cengeng lah, ayo kita lanjut, naik sebelum gelap. Kang Dadang yang dari tadi diam akhirnya bersuara dan duduk di sebelahnya. Beliau mengeluarkan sebatang rokok dan mulai membakarnya, menghembuskan asapnya ke arah Rina. Ketika Rina mundur menghindari semburan asapnya, setelah beberapa kali hisapan, Kang Dadang mematikan rokok dan mengambil botol minuman. Kemudian membuka tutupnya dan mulai mulutnya komat kamit. Setelah itu memberikan botolnya kepada Rina. Minum dulu, biar kuat jalannya. Rina menurut dan minum seteguk. 2 teguk lalu menutup botolnya dan menanyakan hal yang dilarang ketika sedang mendaki. Shh, nanti aja di bawah kita bahasnya. Sekarang bagaimana kalau kita jalan lagi? Memang benar, pantang sekali untuk membahas hantu ketika pendakian. Akhirnya Rina mengangguk dan mereka kembali berjalan. Hujan mulai turun lagi dan tampaknya cuaca semakin tidak bersahabat. Tapi Dio memaksa untuk tetap jalan, yaitu dengan alasan agar mereka bisa cepat sampai ke pos selanjutnya dan bermalam di sana. Entah karena hujan atau memang sudah ketempelan, perjalanan naik gunung ini terasa sangat lama dan semakin berat. Berkali-kali Rina merasa seperti ada yang mengawasi di balik lebatnya pepohonan. Belum lagi ketika Rina merasa bukan hanya carrier yang bertambah berat, tetapi kakinya juga semakin berat untuk melangkah. Karena hujan semakin deras, Kang Dadang pun memecah keheningan dan memberi komando. Oke,
kita stay di sini. Kita bangun tenda, saya kira tempat ini cocok buat kita bermalam di sini. Selesai mereka membangun tenda, Dio pamit untuk mencari air sebelum gelap. Menurutnya mereka telah melewati mata air sewaktu di persimpangan sebelumnya. Kang Dadang nampak keberatan karena menurutnya persediaan air mereka dirasa masih cukup sampai besok. Tapi menurut Dio, di atas tidak akan ada lagi mata air sehingga ia perlu untuk kembali mengambil air. Rina juga merasa kurang setuju dengan Dio. Tapi dia juga tahu betul dengan sikap Dio yang pasti nggak akan nurut sama orang lain. Ngapain juga sih ngotot cari air? Rina setengah dongkol dengan Dio karena dia harus turun lagi untuk mengikuti kemauannya. Udah tenang aja, aman kok. Lagi pula nggak jauh juga kok tempatnya. Paling 10 menitan. Lagian, aku pergi sendiri juga nggak apa-apa. Kamu di sini aja sama mereka. Namun setelah berpikir panjang dan belum terlalu kenal dengan rombongan baru, akhirnya Rina dan Dio bergegas menuju mata air. Sesampainya di sana, Dio izin pamit untuk buang air kecil dan Rina yang akan mengambil air. Ketika Rina melihat pemandangan sekitar, kabut mulai turun sedangkan jam baru menunjukkan pukul 3 sore. Tapi karena suasananya yang berkabut menjadi terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Entah kenapa bulu kuduk Rina mulai meremang, apalagi ketika dia mendengar suara alam. Walaupun sayup-sayup juga terdengar, namun dia merasa mendengar suara geraman dari kejauhan. Saat itulah Rina mulai ketakutan. Daripada memikirkan hal yang tidak-tidak, Rina memutuskan untuk segera mengambil air. Setelah semua botol terisi penuh, Rina mencuci muka. Ia tiba-tiba merasa ada orang di belakangnya. Sontak Rina menoleh. Dan ternyata ada pendaki lain yang sepertinya ingin mengisi air atau sekedar mencuci muka. Rina bernafas lega, ternyata pendaki lain bukan sosok yang menyeramkan. Namun ketika Rina mencoba memecah kesunyian dan mencoba mengajak mengobrol pendaki itu menengok dengan cara yang sangat pelan. Anehnya bagian badannya tidak bergeming atau ikut memutar, hanya kepalanya saja yang kemudian menyeringai melihat Rina dan mulai mengisi botol minumnya dengan air. Saya lagi solo trekking. Nyaris pelan suara yang keluar dari pemuda tersebut, membuat sedikit terjingkak Rina waktu itu. Ya sudah mas, silakan dilanjut. Saya mau ke teman saya dulu. Beberapa langkah tercium bau busuk. Perasaan Rina mendadak gak enak. Baru sadar sepertinya ada yang aneh dengan pendaki itu. Rina menoleh dan benar saja, ternyata pendaki itu sudah menghilang. Enggak mungkin. Baru berapa langkah aku pergi, mas-mas itu sudah hilang dan tidak ada sama sekali suara langkahnya. Buru-buru Rina menyusul Dio. Dio, cepetan. Ayo kita cabut dari sini, cepet. Ngapain sih buru-buru banget? Udah deh cepetan. Tadi aku ketemu setan. Rina setengah menyeret Dio menjauh dari tempat itu. Mana mungkin Rin, ngaco kamu. Udah buruan, ayo kita cabut dari sini. Nyantai aja sih, gak usah buru-buru. Terserah, tapi please cepetan deh. Kita balik ke tenda. Sumpah, perasaanku gak enak banget. Dio hanya terkekeh melihat ketakutan Rina. Akhirnya dia menurut dan mereka jalan balik ke tenda. 5-10 menit mereka berjalan, Rina kembali merasa aneh. Kok sudah berjalan cukup jauh tapi nggak sampai-sampai. Belum lagi di sepanjang jalan tadi mencium bau bunga melati. Lirih suara Rina sembari melihat sekitar. Ia merasa kalau mereka hanya berputar-putar di tempat itu. Dio, kayaknya kita muter-muter aja deh dari tadi. Aku ingat kita udah ngelewatin pohon itu. Rina mencoba menunjuk pohon besar dengan sulur-sulur panjangnya yang mulai menjuntai. Kocak. Semua pohon di hutan sama, Rin. Ada-ada aja deh. Paling bentar lagi kita juga sampai kok. Udah, gak usah parno gitu. Kamu percaya aja sama aku. Lagi-lagi Dio merasa selalu benar. Tapi mau bagaimana lagi? Di sini Rina juga baru pertama kali mendaki di gunung ini. Rina pun diam dan terus lanjut berjalan. Rin, kayaknya kamu benar. Kok kita dari tadi muter-muter di tempat ini ya? Dio mulai merasa bingung dengan keadaan saat itu. Karena apa yang dikatakan Rina memang benar. Tapi kita coba aja lewat jalur itu. Aku tahu kok jalannya. Sambung Dio. Dibilangin sih gak percaya. Tapi kamu yakin lewat situ ada tembusannya?
Nanti kita tambah nyasar lagi. Yakin banget. Kan bukan baru sekali aku kesini. Setelah mendengar itu, Rina mencoba untuk memberi tanda di salah satu pohon dengan tali yang sengaja ia bawa. Ya udah, kali ini aku tandain dulu pohon ini pakai tali. Jadi kalau salah kita bisa balik lagi ke jalur ini. Terdengar suara rintikan hujan dengan intens yang masih sama. Bersamaan dengan Kang Dadang bermimpi buruk, tendanya dimasuki ular. Salah satu teman tenda ada yang menjerit, dan Kang Dadang berusaha mengusir ular itu dengan benda asal yang ia gapai di tendanya. Tapi bukannya takut dan pergi, si ular malah makin menjadi. Dengan lincah dia menghindari setiap gerakan yang diayunkan. Dan di akhir cerita, ular itu melompat dan kedua tarinya tertancap di kaki Kang Dadang. Kemudian ia terbangun, benar-benar terbangun dengan kaget. Kepala pening dan sensasi tidak mengenakan akibat mimpi barusan. Wah, gawat ini. Tiba-tiba saja Kang Dadang teringat sesuatu. Kata orang-orang tua dulu bahwa jika bermimpi seekor ular masuk ke dalam rumah, itu bisa berarti akan ada masalah yang datang menghampiri. Apalagi ini, ularnya sampai menggigit kaki. Sambil berkali-kali mengusap muka agar rasa kantuk hilang sepenuhnya, Kang Dadang mencoba menerka-nerka. Andaikan tafsir mimpi simbah-simbah zaman dulu itu memang valid adanya, masalah macam apa yang akan mampir hari ini? Belum juga otaknya bekerja dan menemukan jawaban, resleting tenda tiba-tiba terbuka, matanya langsung teralih ke arah sana, di mana dari balik tenda tubuh kurus salah satu temannya menghambur masuk ke dalam. Wajahnya jelas tampak kebingungan dan matanya berkali-kali melihat ke arah depan. Kang, dua orang itu belum juga balik. Si kurus yang biasa Kang Dadang sapa dengan sebutan Cung berujar sedikit khawatir, menambah ketegangan suasana hati Kang Dadang. Belum balik ya? Kang Dadang langsung melirik ke arah jam tangan. Sudah selarut ini mereka belum juga balik. Pada kemana mereka? Atau jangan-jangan tersesat atau disesatkan? Dugaan Kang Dadang langsung mengerucut ke permasalahan mistis. Kalau benar saat ini dugaan itu benar, kemana mereka harus mencari? Belum juga Kang Dadang selesai bergumul dengan pikirannya sendiri, suara si kurus itu masih nerocos. Kita udah mencari di sumber air bawah sana, tapi juga gak ketemu, Kang. Kini pantat Kang Dadang benar-benar terangkat dari atas alas tenda. Jawaban si Cung memang kurang baik, tapi sisanya membuat tambah kebingungan. Kemana mereka? Sampai selarut ini belum juga nyusul. Sinar bulan yang awalnya muram karena awan hitam kini nyaris menampakkan kegagahannya. Hujan mulai reda, memberikan kenyamanan dari 6 orang termasuk Kang Dadang. 15 menit berlalu, segelas kopi panas kini tinggal separuh. Awalnya Kang Dadang memberi instruksi kepada rombongan untuk mencari dibagi 2 kelompok. Tapi ketika ia menghubungkan dengan hal yang di luar nalar, Kang Dadang langsung mengurungkan. Takut akan menambah masalah. Akhirnya diputuskan untuk mencari bersama. Tapi belum pernah sekalipun Kang Dadang menemui kejadian seperti ini ketika mendaki. Rata-rata hanya seperti ketempelan dan semacamnya. Kali ini membuat Kang Dadang harus ekstra berhati-hati. Ya udah cepat. Rina melihat jam, waktu itu menunjukkan pukul 4:30 sore. Kabut mulai pekat dan udara bertambah dingin seiring malam hampir menunjukkan pesonanya. Kurang lebih 100 meter mereka berjalan, suasana mulai gelap dengan semakin rapatnya pepohonan di sana-sini. Dio berjalan di depan dan Rina berjalan mengikuti di belakangnya. Sampai tiba-tiba mereka merasakan ada yang aneh dengan suasana di sekitar. Mendadak riuh ramai seperti di tengah keramaian. Rina yang pertama kali merasakan lantas berbisik kepada Dio. Kamu dengar sesuatu nggak? Dio memberi isyarat untuk berhenti. Shh, diam Rin, jangan bilang seperti itu. Nyaris sama berbisik dengan intonasi yang lebih pelan sembari menunjuk sesuatu yang ada di depan sana. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, sudah terlihat keramaian orang yang sedang melakukan aktivitas layaknya di sebuah pasar. Mereka berhenti sejenak, menghela nafas panjang. Sembari saling menatap, Rina yang sudah mulai ketakutan tak pernah berhenti melantunkan doa yang ia panjatkan, berharap semua yang ia lihat dan rasakan segera berakhir.
Namun tak lebih dari 10 detik mereka berdiri. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki. Dio yang pertama kali mendengar hal itu lantas menengok ke belakang. Dan di saat yang bersamaan suara keramaian mendadak menghilang dan menjadi lebih sunyi dan sepi. Di saat itulah Dio melihat sosok laki-laki tua bertelanjang dada sedang berdiri menatap ke arah mereka berdua. Rina yang semakin ketakutan mencoba untuk menarik paksa lengan Dio mengajak berlari meninggalkan tempat itu. Namun ada hal yang membuat Rina mengurungkan niatnya untuk berlari, yaitu ketika Dio mengibaskan tangannya, memberi satu isyarat untuk tetap tenang dan menunggu momen yang tepat. Mendadak tubuh mereka tak bisa bergerak ketika sosok laki-laki tua itu berjalan mendekat. Tak lebih dari 1 jengkal tangan dewasa jarak wajah dari sosok laki-laki tua itu menatap sinis ke arah Dio. Walaupun ia terbiasa akan hal-hal aneh yang menyeramkan, namun untuk kali ini ia sedikit gemetar. Apalagi ketika ia melihat dari jarak yang paling dekat. Mulut Dio terkatup rapat, keringat mulai mengucur deras membasahi wajahnya. Kala tatapannya beradu dengan bola mata putih rata dari sosok lelaki tua yang berdiri tepat di hadapannya. Dio semakin gemetar kala lelaki tua itu berbicara 2 patah kata sembari menghembuskan asap rokok ke wajahnya. Mau kemana? Berat suara keluar dari mulut lelaki tua itu. Dio sedikit terhuyung dan mencoba bertahan untuk tidak terjatuh. Rina yang dari tadi melantunkan doa berhasil menyadarkan pikirannya dan segera menarik paksa lengan Dio. Dio, lari! Terjingkat Dio setelah mendengar teriakan Rina yang baru saja dilontarkan. Tak butuh waktu lama. Mereka segera berlari menjauhi lelaki tua dan tempat itu walaupun dengan kondisi kaki gemetar hebat. Lari dan lari. Itulah yang mereka lakukan waktu itu. Mereka berusaha untuk tetap kuat terus berlari menjauh dan menjauh. Masih tercium sengak aroma kemenyan menyesak ketika Dio mengayunkan kakinya untuk yang kesekian kalinya. Namun tak sampai di situ saja. Keanehan lain muncul ketika mereka sampai di sebuah percabangan. Sialan, ini apa lagi, Rin? Aku belum pernah ketemu percabangan ini, ucap Dio sembari duduk dan meraih rokok di sakunya. Ya mana aku tahu, aku belum pernah kesini juga, Yo. Ketus Rina yang masih merasa waspada, jantungnya tak bisa berhenti bergerak cepat. Hingga tanpa sadar tubuhnya merinding. Dio berdiri, tubuhnya benar-benar merasa menggigil tiba-tiba. Rina kemudian memperhatikan sekitar bahwa dari dekat pohon di sisi belakang Dio, ia melihatnya. Dia melihat sosok wanita tua, nenek-nenek sedang membawa kayu dengan kain jarik anehnya. Wanita tua itu menyeringai dan melambaikan tangannya seperti menyuruh untuk mendekat. Rina tentu saja merasakan ketakutan, yang kemudian menutup mukanya dengan kedua tangannya yang membuat Dio merasa penasaran dengan apa yang ada di belakangnya. Dio termangu cukup lama. Wajah nenek-nenek ini sedikit berbeda dari nenek-nenek pada umumnya. Alisnya sejajar, dagunya sedikit lancip dan ujung matanya tertarik ke atas. Dia melambaikan tangan ke arah mereka berdua seolah sedang mengajak untuk mendekat. Untungnya dalam sepersekian detik Rina menepuk bahunya yang kemudian bertanya kepada Dio berjalan meninggalkannya. Dio tergagap dan mulai tersadar. Ternyata sosok nenek itu sudah menghilang sejak Dio terdiam sembari menatap ke arah depan sebelum melangkah. Ia terlihat berani, namun saat akan melanjutkan langkahnya ada sedikit keraguan tersirat dari wajahnya. Namun sesaat ia buang keraguan itu dan mereka melanjutkan perjalanannya. Suasana masih gelap, sepi dan sunyi. Mereka terus berjalan untuk menemukan jalan keluarnya. Namun baru beberapa langkah mereka menyisiri hutan itu, tiba-tiba mereka melihat wanita tua yang sebelumnya dilihat. Nenek itu berkata, Ikut Simbando, jangan naik lagi. Nanti kamu diambil demit loh. Nenek itu kemudian menutup ucapannya dengan senyum dan tawa yang mengerikan. Dio dan Rina pun berlari pergi dari tempat itu. Mereka berlari kakinya menapak di atas tanah basah. Di depannya sudah menunggu ribuan semak belukar dengan tanah lapang, lengkap dengan banyak pohon-pohon hutan.
Waktu itu mereka tidak berpikir jauh kalau bisa saja mereka terjatuh ke arah jurang. Yang terpenting bagi mereka harus pergi. Dio begitu juga dengan Rina masih bisa mengingat dengan jelas sosok wanita tua itu yang membuat mereka memilih berlari saja. Sejengkal demi sejengkal kaki Rina berlari naik turun tanah gunung yang memang tidak rata. Yang dia ingat saat itu hujan masih turun dan semakin lama semakin deras. Tidak hanya itu saja, suhu udara juga bertambah dingin, tapi Rina terobos semuanya berharap ada pertolongan datang. Rin, sepertinya kita cukup jauh dari jalur. Terus gimana sekarang? Kita lewat situ aja. Kali aja kita nemu rumah warga di bawah situ. Sejenak Rina terdiam sembari menatap Dio, walaupun dalam hatinya merasa nggak akan ada perkampungan di daerah ini. Namun Rina tetap berpikir positif, bisa saja omongan Dio ada benarnya. Yang penting mereka bisa selamat dan kembali. Keanehan lagi-lagi terjadi. Rina dan Dio hanya berjalan di area itu dan itu terus. Hal itu membuat Rina mengajak untuk istirahat. Terlepas dari apa yang mereka alami malam itu, Rina memutuskan pasrah sampai terdengar suara langkah kaki menghentak. Sontak Dio dan Rina terjaga. Dio memandang Rina sebentar, terlihat wajahnya yang mulai ketar-ketir. Untuk memastikan saja, Dio kemudian mengajak Rina untuk mencari di mana asal suara itu. Diikutilah suara ramai itu, di sanalah mereka melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran seperti anak-anak sedang melakukan kegiatan curit malam. Seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai matanya tertuju pada barisan paling depan, di sanalah Dio dan Rina baru sadar. Beberapa orang sedang membawa keranda mayat. Rina sudah sadar keganjilan itu. Sebenarnya sudah ia rasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mereka hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Dio mendengar suara gamelan. Hal itu yang membuat Dio tidak berani bicara karena fokus mendengar alunan gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu saja, ekspresi dari iringan itu tidak satupun menunjukkan wajah sedih. Sebaliknya, wajah-wajah itu menatap kosong. Lalu keranda mayat yang dipinggul pun aneh. Tidak ada kain penutup selayaknya keranda mayat pada umumnya, yang membuat isi dalam tempat itu terlihat dengan jelas. Kosong, tak ada mayat di dalamnya. Tak mau berlama-lama dalam ketakutan, mereka melanjutkan perjalanan menembus gelapnya hutan, berjalan mengikuti rombongan dari belakang, berharap akan menemui perkampungan dan meminta bantuan. Kurang lebih 10 menit dan semakin jauh, rombongan itu sudah lenyap. Menyisakan tanda tanya bagaimana bisa mereka berjalan santai di medan yang naik turun seperti ini. Hampir putus asa, tapi Dio dan Rina mencoba untuk menyusuri jalan lagi untuk menemukan bantuan. Mereka berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika mereka terus berjalan, Dio kaget saat di hadapannya ada sosok nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Ketika Dio memperhatikan nenek itu, sepertinya itu berbeda dengan nenek yang sebelumnya mereka temui. Saat itulah baru diketahui bahwa nenek itu adalah warga lokal yang tinggal di desa tak jauh dari tempat mereka berada. Rina sempat tak percaya jika di tengah-tengah hutan seperti ini ada desa yang tersembunyi. Namun apa daya baginya, hanya nenek itulah satu-satunya orang yang bisa dimintai bantuan. Nenek itu lalu menawarkan tempat persinggahan sekaligus memberitahukan bila apa yang terjadi pada mereka adalah akibat jin penghuni hutan ini. Ragu dan khawatir awalnya, ketika nenek yang dipanggil Mbah Nah itu menawarkan Dio dan Rina untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar terpaksa, mereka akhirnya setuju. Selama perjalanan nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau memasuki hutan dimanapun. Mereka tidak terlihat belum tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik, mereka bisa dengar. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa, namun desa ini tidak terlalu besar. Rumah-rumah masih menggunakan anyaman bambu, berbeda sekali dengan kebanyakan rumah di zaman sekarang. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering dan beralaskan tanah. Nenek itu kemudian mempersilahkan masuk.
Mbok Onah masuk ke dalam ruangan sedang Dio dan Rina ditinggal di teras rumah. Ada 2 bangku kecil dan meja yang terbuat dari kayu. Mereka kemudian duduk, selidik demi selidik. Rina melihat ke sana kemari, tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada sekitar 10 rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun, pandangannya terhenti ketika ia melihat cahaya lampu petroma yang menerangi ruangan depan. Di dalam, tepatnya di ruang tamu, sebuah meja panjang terpasang menyilang dengan seonggok tubuh membujur di atasnya. Mulut Rina terkatup rapat, keringat mulai merembes membasahi wajahnya. Ketika melihat tubuh pucat tanpa nafas tertutupi kain-kain jarik batik, wajah dari sosok wanita muda yang sudah meninggal. Mbok Onah keluar dengan di tangannya ada nampan berisi 2 gelas air putih. Gak usah takut, nak. Itu anakku yang meninggal tadi sore. Sekarang diminum dulu. Simbok tahu kalian pasti kelelahan. Dio memilih untuk diam tak membahas jenazah yang dilihat oleh Rina. Lebih baik tidak tahu daripada tambah panjang urusannya. Pikirnya waktu itu Rina mengangguk setuju. Nah, kamarnya sudah Simbok siapkan. Mbok Onah kemudian masuk setelah mempersilahkan mereka untuk bermalam sebelum mengantar mereka pulang keesokan harinya. Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain 2 ranjang dengan tikar anyaman sebagai alasnya. Namun Dio berpikir keganjilan dari semua peristiwa ini seperti petunjuk pada sesuatu. Sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suara riuh namun tipis seperti tempat yang jauh. Suara ayam yang pernah Rina dengar sebelumnya. Untuk kesekian kalinya Rina mendengar suara ini semenjak ia mampir di Curug. Namun bagi Dio, ia baru kali ini mendengar suara itu di sini. Rina yang pertama bangun, ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu. Sampai Rina membangunkan Dio. Dio, kamu dengar nggak? Dio masih diam mencerna setiap kalimat sampai akhirnya ia mengatakan, Celaka, Rin. Sepertinya kita sedang diawasi. Akhirnya Rina menceritakan kejadian yang menimpanya, rahasia yang ia simpan sampai saat ini belum ia ceritakan kepada sahabatnya itu, bahwasanya dirinya sedang haid. Mendengar hal itu, Dio pun marah besar. Kenapa tidak dari awal ia menceritakannya? Namun nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi selain kabur dari tempat itu. Ketika perdebatan itu, tiba-tiba saja mata Dio menatap ke arah jendela kamar yang hanya tertutup oleh kain hijau tipis sebagai penyekat antara kamar dan halaman luar. Seperti ada wajah yang mengintip dari balik jendela. Shh, Rin. Karena sudah seperti ini, mau gak mau kita harus pergi dari rumah ini. Nyaris berbisik namun Rina masih bisa mendengarnya. Rina penasaran, tiba-tiba saja Dio berbicara dengan berbisik. Ia kemudian menanyakan apa yang terjadi, kemudian Dio memberi isyarat dengan mengangkat alisnya dan berkata, Di jendela. Kaget. Saat itu juga Rina mengemasi barangnya diikuti dengan Dio. Mereka bergegas keluar dari rumah itu, namun sebelum mereka membuka pintu, mereka sempat saling pandang dan memikirkan hal yang sama, yaitu tentang sosok terbujur kaku tanpa nafas. Dio menghela nafas panjang dan membuka pintu kamar. Baru saja membuka pintu kamar, di depannya, tepat di sisi meja panjang menyilang, sosok yang terbujur kaku itu sudah tidak ada di tempatnya, melainkan sudah berdiri di sisi meja sedang menatap Dio dengan bola mata putih sepenuhnya. Dio seketika terjingkat dan kembali harus beringsut mundur masuk ke kamar. Jantungnya berdetak tak beraturan, terlebih lagi ketika samar-samar Dio mendengar suara perempuan. Mau kemana, Mas? Pelan, lembut namun tegas, suara sosok itu menyapanya. Hal itu langsung merontohkan keberaniannya. Apalagi ketika matanya beradu pandang dengan bola mata sosok itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Melihat Dio yang setengah ketakutan, Rina pun memberanikan diri untuk membuka pintu, dan ketika pintu itu dibuka, di depannya Mbok Onah sudah berdiri dengan wajah menatap Rina. Mau kemana, Dok?
Suaranya mendadak berbeda dari sebelumnya, lebih dingin dan mengintimidasi. Maaf mbah, kita mau pulang. Balas Rina dengan nada gemetar. Pulang kemana? Pulang ke rumah mbah. Takut orang tua khawatir nyari kita. Bokna yang awalnya hanya berdiri kemudian tertawa pelan sembari berkata, Duk, wangimu harum sekali. Di sini saja sama Simbok ya. Mendengar hal itu, Dio pun sadar jika apa yang dimaksud Mbok Nah wangi itu adalah darah haid milik Rina. Maaf Mbok, gak ada yang boleh tinggal di sini. Kita mau pamit pulang dulu. Terima kasih atas tumbangannya. Tegas dan jelas sekali Dio ini berkata, walaupun hanya dengan secuil nyalinya. Dasar anak tidak tahu diri. Kalian itu sudah ditolong tapi malah gak sopan. Tatap matanya lebih sinis dari sebelumnya. Perlahan yang awalnya berdiri, nenek itu lalu membungkuk sembari menatap mereka dengan senyum paling menyeramkan. Saat itulah senyuman buruk rupa menjelma menjadi suara tawa melengking yang membuat Dio dan Rina menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri, dada berdetak tanpa henti. Kalian gak bisa pulang, kata Simbo dengan langkah mendekati Rina yang beringsut mundur. Kalian sudah mengotori tempat ini, terutama kamu, Nduk. Jadi gak bakal bisa balik lagi. Sudah, nurut saja sama Simbok daripada celaka. Di tengah ketakutan itu, Rina hanya bisa menjerit ketakutan. Sedangkan Dio sudah melantunkan doa meminta agar sesiapapun bisa menolongnya. Saat itulah tercium bebauan aroma bunga semboja. Ia ingat betul dengan perkataan bapaknya. Jika dalam kondisi yang mendesak dan mencium bau bunga semboja, maka ikuti bebauan itu. Maka kamu akan diarahkan untuk keluar dari kondisi itu. Tapi jika kamu mencium bau bangkai, maka diamlah dan berdoa. Rin, lewat jendela. Teriak Dio. Mereka bergegas lari dan melompat jendela kamar. Namun suara lengkingan tawa terus mengiringi langkah mereka berdua. Yang pertama dilihatnya dari halaman belakang rumah adalah kebun pisang. Aroma semboja masih tercium menyengat. Anehnya hanya Dio yang menciumnya. Dan benar saja, semakin mereka berlari mengikuti bebauan itu, langkah mereka perlahan menuju ke sebuah tanah hutan. Mereka berhenti sejenak, mengatur nafas dan sesekali menenggak air minum. Setidaknya memulihkan tenaga yang habis terkuras. Tak lama mereka baru sadar, di tempat mereka berdiri ternyata mereka tidak sendirian. Dari balik pohon banyak sepasang mata mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu saja, namun hampir ada 20-an pocong. Rina dan Dio terdiam mematung. Keterkejutannya tidak sampai di situ. Samar-samar mereka mendengar suara. Mereka saling pandang. Kamu dengerin? Rina mengangguk tak mau mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah mendengar itu mereka pun kembali lagi berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikutinya. Yang paling mengerikan lagi ketika pocong itu terbang di atas mereka. Di tengah gelapnya hutan mereka tak berhenti berlari, mengabaikan sosok-sosok itu yang sedang mengikutinya dan mengabaikan jalanan yang tidak rata. Setelah menembus rimbunan semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Dio menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Gubuk itu penanda bahwa mereka kembali lagi di gubuk Mbok Nah. Kamu cari di sebelah sana, aku sebelah sini. Tegas suara yang keluar dari mulut Kang Dadang menginstruksikan kepada lelaki yang lebih muda darinya. Malam itu juga setelah hujan reda, Kang Dadang dan beberapa rombongannya mencari keberadaan Rina dan Dio. Namun belum menemukan hasilnya. Terlihat jelas dari guratan wajahnya memancarkan keyakinan bahwa Rina dan Dio masih hidup dan baik-baik saja. Berkali-kali mereka menyisiri hutan namun belum menemukan jejak ataupun tanda-tandanya. Sempat pasrah dan ingin meminta bantuan, namun menurut penerawangannya, ia yakin kalau mereka tidak jauh dari sekarang Kang Dadang berdiri. Kang, lihat, ada tali di pohon. Teriak Jaka yang sedari tadi bersamanya sembari menunjuk satu pohon besar di mana di salah satu rantingnya ada tali menyimpul. Mereka segera bergegas mendekat ke arah pohon tersebut. Tidak salah lagi kalau ini milik Rina atau Dio, karena dari jalur ini mereka pasti tersesat setelah mengambil air yang tak jauh dari tempat itu.
Kembali Kang Dadang menginstruksikan beberapa rombongannya untuk mencari di area sekitar dan Kang Dadang mencoba untuk bermeditasi, mencari keberadaan Rina dan Dio di dalam dimensi lain. Sampai terdengar sebuah suara tabuhan gamelan membuat Kang Dadang tercekat seketika, menandakan sebuah salam kedatangan dari sosok yang belum tahu siapa pemiliknya. Tak jauh dari tempat Kang Dadang bersila, muncul sosok lelaki tua dari balik rimbun pepohonan berjalan mendekat. "Ada apa, anakku?" ucap sosok lelaki tua. "Sebelumnya saya minta maaf, Mbah. Saya mau minta bantuan." Pinta Kang Dadang kepada sosok lelaki tua di hadapannya. "Mereka ada di sana," jawabnya sembari menunjuk ke arah rimbunan pohon. "Tapi hati-hati, nak. Kamu harus waspada dengan yang namanya Mbok Nah." "Mbok Nah?" "Iya, Mbok Nah. Salah satu penunggu hutan ini. Kamu tahu alasan kenapa teman-temanmu gak bisa keluar dari dimensi ini? Itu karena teman wanitamu sedang haid. Bangsaku sengaja menyesatkan mereka karena darah si wanita itu mengundang hasrat." Jelas kakek tua kemudian menghilang bersamaan dengan menghilangnya tabuhan gamelan. Saat itu juga Kang Dadang sadar kemudian berdiri dan berlari menunjuk arah di mana kakek tua itu memberi petunjuk. Tak lagi dihiraukan makhluk-makhluk buruk rupa yang sekarang mengikutinya dari belakang. Baginya itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun ada satu hal yang harus ia waspadai, yaitu dengan sosok Mbok Nah. Setelah beberapa ratus meter Kang Dadang berlari, tiba-tiba saja setelah melewati kabut gelap ia melihat sebuah pemukiman warga dengan gapura sebagai penanda sebuah desa. Kaget bercampur penasaran. Namun sebelum Kang Dadang masuk lebih jauh, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sosok kakek tua. Kakek yang pertama kali ditemui oleh Rina dan Dio sebelumnya. Sosok itu kemudian berbalik. "Kamu sendirian? Mau nyari siapa, nak?" Kang Dadang tak bergeming, bagaimanapun sosok yang ada di depannya ini bukan manusia. Hanya saja entah kenapa Kang Dadang merinding sewaktu di dekatnya. "Nak, kamu mau apa ke sini?" Sekali lagi kakek tua itu menanyakan kedatangan Kang Dadang dan tujuannya kemari untuk apa. "Saya mau mencari teman saya, Mbah," kata Kang Dadang menjawab pertanyaan si kakek. "Ayo ikut Simbah. Aku tunjukkan di mana temanmu sekarang." Kang Dadang menurut. Dia berjalan di belakang si kakek. Aroma tubuhnya wangi Kamboja. Tapi anehnya semakin dekat jarak Kang Dadang dengan si kakek, aroma Kamboja itu semakin kuat. Di hadapan Kang Dadang kini terbentang sebuah hutan yang dipenuhi deretan pohon-pohon raksasa yang nyaris semuanya lebat. Hanya ada beberapa ruang untuk sinar bulan menyinari jalan gelap malam itu. Dahan-dahan meliuk, menyeramkan, seakan tampak seperti figur ratusan manusia raksasa yang sedang menari. Dan di antara rapatnya deretan pohon-pohon itu, nampak satu jalan kecil yang membelah lebatnya hutan. Seingatnya setengah jam lebih, Kang Dadang mengekor lelaki tua misterius yang tiba-tiba muncul dari balik rimbunan pohon, memberi bantuan Kang Dadang untuk menemukan dua temannya yang hilang entah kemana. Pasrah, hanya itu yang bisa mereka lakukan saat ini. Namun sebaik-baiknya manusia jika dalam keadaan mendesak sekalipun, jangan lupa untuk berdoa kepada Yang Kuasa, karena darinya lah pertolongan itu ada. Tak lama mereka pun berbalik dan mulai berlari lagi. Puluhan meter, ratusan meter telah mereka lalui. Nafasnya yang sudah tak teratur seirama dengan degup jantungnya. Tapi mereka enggan untuk berhenti walau sebentar. Dio benar-benar merasakan jika tak ada lagi bagian dari tubuhnya yang tak terbasahi oleh keringat. Begitu juga dengan Rina. Namun tak menyurutkan langkah kakinya yang terus berlari. Meski telah meninggalkan jauh gubuk untuk yang kedua kalinya. Awal mereka masuk di tempat yang tak ingin mereka masuki lagi. Rina terjatuh, mengerang pelan sambil memegang lututnya yang bergetar hebat. Entah karena lelah atau masih bagian dari luapan rasa takut.
Dio yang mendengar arangan Rina lantas berbalik dan segera memapahnya untuk melanjutkan pelariannya. Tapi di balik itu, kelegaan segera mengurat di wajah mereka yang dipenuhi titik-titik air bening kala netranya menatap ke depan. Terlihat kerlipan cahaya dari rumah-rumah warga, semangat Dio dan Rina akhirnya kembali tumbuh. Mereka segera berjalan mendekatinya, namun lagi-lagi ada satu kejanggalan yang terjadi. Semakin mereka berjalan jauh ke depan, rumah-rumah itu semakin terlihat jauh. Tiba-tiba penglihatan Dio kabur. Kakinya tak lagi bisa menahan berat beban tubuhnya. Sampai akhirnya Dio pun terjatuh bersamaan dengan Rina. Gak kuat lagi. Dio meringis sembari bernafas tak beraturan. Capek, Rin. Kita istirahat dulu. Aku juga capek. Di tengah gelapnya hutan, hanya terdengar suara nafas berat mereka berdua. Kebutuhan air yang mereka bawa untungnya masih bisa untuk bertahan, sekitar 15 menit. Dan setelah dirasa cukup, mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Kali ini langkah kaki mereka lebih lambat dari sebelumnya, entah karena kelelahan atau memang tak mau membuang-buang energi. Tapi, cobaan nampaknya belum usai sampai di situ. Setelah berbagai macam parade kengerian dan kejadian-kejadian tak masuk nalar yang silih berganti tersaji di hadapan mereka. 10 meter mereka melangkah, tiba-tiba saja Dio melihat sebuah pertunjukan di mana pertunjukan itu menampilkan sebuah tarian daerah dengan penuh akan penonton yang menyoraki sang penari. Namun ada yang aneh. Bukan dari pertunjukannya, melainkan mata Dio mengarah kepada sorak-sorai penonton dengan pakaian yang mereka kenakan, melambangkan dengan zaman yang berbeda dengan sekarang. Gemericik rintik hujan menghampiri begitu saja. Bersamaan dengan itu desir angin seolah menyambutnya, membawa hawa aneh sekaligus bau anyir hingga membuatnya mengusap hidung beberapa kali. Dia terdiam seraya netranya menelisik. Menyusuri sunyi menyajikan pemandangan berupa pertunjukan tarian yang seirama dengan tabuhan gamelan yang mengiringi menjadi batas pandang. Dio. Sebuah suara memanggilnya. Ia menoleh berbalik ke arah sebaliknya, membuatnya dapat melihat wajah dari sosok Rina dengan jelas, pucat dan pasrah. Itulah yang dilihatnya. Itu apa lagi? Aku gak tahu lagi, Rin. Pelan dan tak bertenaga suara Dio. Lututnya serasa mati rasa, menghempaskan ke tanah seraya menutup mukanya dengan kedua tangannya. Maafin aku, Dio. Gara-gara aku kita jadi seperti ini. Rina mulai tak mampu lagi menahan tangisnya manakala rentetan kejadian menyeramkan ini tak kunjung selesai. Ia benar-benar tak habis pikir dengan keegoisannya, membesarkan egonya untuk tetap mendaki ketika ia sedang ada halangan. Namun nasi sudah menjadi bubur. Mereka harus melalui semua ini dengan kepala jernih. Setelah berpikir lama dan terhanyut oleh tabuhan musik dari pertunjukan tarian, mata mereka terpejam seolah musik itu adalah penghantar tidur. Namun bersamaan dengan itu mereka samar-samar mendengar suara orang memanggil dari kejauhan. Rin! Dio! Rina! Dio! Suasana mendadak sunyi, namun suara tabuhan gamelan masih mendominasi. Di setiap jeda tabuhan gong ada samar-samar suara orang memanggil nama mereka. Rina tercekat mencari asal suara itu. Namun ada satu keanehan, Rina mengenali suara itu. Suara dari orang yang sebelumnya pernah bertemu sewaktu pendakian ini. Ya benar, suara dari Kang Dadang. Rina mencoba sekali lagi menajamkan pendengarannya. Ya tak mungkin salah lagi kalau itu benar-benar suara Kang Dadang. Tapi masalahnya, di mana suara itu berasal? Rina belum tahu. Ada guratan semangat yang memancar ketika Rina mendengar suara itu, yang kemudian berdiri mengajak Dio bergegas mencari di mana asalnya. Yang terjadi berikutnya, mereka berlari secepat babi hutan. Berlari keluar dari area hutan dan kembali masuk ke area hutan. Beberapa kali Rina dan Dio menemui jalur naik dan turun, melewati pohon demi pohon yang kadang menghalangi. Bahkan terhitung beberapa kali Dio harus terguling ke tanah karena kakinya menabrak akar pohon yang mencuat keluar dan lolos dari pengawasan mata. Benar-benar seperti sedang diburu waktu. Mereka terus masuk jauh lebih dalam. Rina sampai heran dengan dirinya sendiri.
Bagaimana bisa dia masih punya energi yang begitu besar setelah apa yang dia lalui sepanjang malam ini? Mereka terpisah dari rombongan Kang Dadang yang sekarang entah berada di mana dan terjebak di suatu tempat yang tak akan pernah mau Rina kunjungi lagi seumur hidup. Berhadapan dengan entitas dari alam lain yang nyaris membuat Rina menyerah dan pasrah di sana. Jatuh, dan bangun lagi. Itulah yang mereka rasakan malam itu. Mereka sudah tak bisa lagi merasakan sakit. Yang ada di pikirannya, gimana caranya keluar dari tempat ini? Puluhan hingga ratusan meter mereka berlari, namun belum juga menemukan di mana asal suara itu. Sampai tiba di mana mereka menemukan tali yang sebelumnya Rina pasang di salah satu pohon. Rina ingat betul dengan warna tali yang ia ikat di pohon itu. Dio, lihat, itu pohon yang sempat aku tandai. Tunjuk Rina masih dengan nafas tak beraturan. Mereka mendekat ke arah pohon yang dimaksud, menghempaskan tubuhnya ke tanah, sembari mengatur nafas. Suara nafas yang saling bersahutan menandakan kelelahan. Ketika mata mereka terpejam, sembari merasakan rintihan suara binatang malam, tiba-tiba ada suara kaki berjalan, tidak hanya satu, melainkan ada beberapa. Membuat mereka terkesiap dilihatnya ada beberapa sosok, namun anehnya, dari beberapa sosok pendaki itu berjalan pelan dengan raut muka pucat pasi. Bajunya compang-camping, ada yang telanjang dada. Ada juga yang memakai pakaian selayaknya bukan di zaman sekarang. Semakin kalut mereka saat itu. Apakah mereka sudah di dunia nyata atau masih berada di dunia mereka? Tidak ada yang tahu. Rina hampir gila, menjerit kesetanan, menangis sejadinya. Namun dia tetap menenangkan, meyakinkan dirinya untuk tetap bertahan dan berdoa kepada Yang Kuasa. Hingga seberkas harapan yang tak diduga-duga kembali muncul. Seberkas harapan yang dibawa lelaki tua tak dikenal yang ada di depan Kang Dadang sekarang. Lelaki tua bertelanjang dada memakai ikat kepala hitam yang berjalan tenang dan penuh keyakinan. Tampak sekali bahwa dia benar-benar menguasai medan. Dia tahu hutan ini, dan yang jelas dia tahu hutan misterius itu. Sampai tiba-tiba si lelaki tua menghentikan langkahnya secara mendadak. Kang Dadang yang tepat ada di belakang bahkan nyaris sampai menabraknya. Apalagi lelaki tua itu kini tampak berlutut. Meletakkan satu lututnya di atas tanah tanpa buang waktu, dia langsung maju mendekat ke arah lelaki tua itu untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Tapi belum juga mulutnya terbuka, lelaki tua itu terlebih dulu mengarahkan telapak tangan kepada Kang Dadang dengan wajah serius. Yang selanjutnya mengarahkan jari telunjuk ke arah rerimbunan semak. Kemudian tersenyum kepada Kang Dadang. Teman-temanmu ada di sana, nak. Kang Dadang menoleh ke arah di mana lelaki tua itu menunjuk. Dan yang sekarang dirasakan oleh Kang Dadang adalah suasana mendadak gelap. Kabut tiba-tiba menebal membuat ia tak bisa melihat sekitar, namun tak lama dari situ Kang Dadang mendengar suara tangisan seorang perempuan dan suara seorang lelaki. Kang Dadang mendekat ke arah suara tersebut. Namun baru 5 langkah, samar-samar ia mendengar suara lelaki tua itu berkata kepada dirinya, Nak, titip salam buat yang ada di belakangmu, yang sekarang menjagamu ya. Dari Mbah Mojo. Kang Dadang tersenyum lalu mengangguk. Nggih Mbah Mojo, matur nuwun. Setelah menyibak rerimbunan semak, yang ia tak habis pikir adalah ketika tubuh Kang Dadang seluruhnya masuk ke rerimbunan semak itu. Ia kembali di mana pertama kali salah satu rombongannya memberitahu tentang pohon yang diikat oleh tali. Di sana tepat di bawah pohon, Kang Dadang melihat dengan jelas 2 sosok manusia yang ia kenal sedang terbujur lemas tak berdaya dengan nafas tak beraturan. Dengan cepat Kang Dadang mendekat ke arah mereka berdua, menyenderkan tubuh dari sosok perempuan di pohon dan mengucapkan kalimat syukur atas ketemunya 2 teman yang tak lain adalah Rina dan Dio. Berkali-kali Kang Dadang tak pernah berhenti berucap syukur kepada Yang Maha Kuasa dan kepada sosok kakek tua, Mbah Mojo, yang sudah menuntunnya agar bisa menemukan mereka. Seperti menatap terbitnya sang fajar yang sinar terangnya mengusir kegelapan serta membawakan harapan bagi jiwa-jiwa yang sudah terlampau lama berjalan dalam malam.
Rina yang duduk termangu dengan punggung tersender di pohon itu langsung sadar dari tidurnya. Dengan wajah berbinar dan senyum terkembang. Kang Dadang. Dia sebut nama itu dengan teramat bahagia. Bahkan dia sendiri lupa kapan terakhir kali dia merasa sebahagia ini. Ucap syukur tak lupa ia panjatkan ketika dirinya dan Dio berhasil selamat dan berhasil ditemukan oleh Kang Dadang. Sosok lelaki itu sekarang ada di hadapannya dengan tubuh bermandikan keringat dan wajah lusuh memucat, nampak kelelahan yang sedemikian hebat. Tampak rombongan dari Kang Dadang di belakang yang juga tak kalah berantakan. Tapi di akhir cerita semuanya selamat. Semuanya baik-baik saja dan terlebih misi penyelamatan ini telah berakhir. Semuanya terasa lebih dari cukup untuk Kang Dadang. Tanpa membuang waktu, dia dan rombongan kemudian memapah Rina dan Dio untuk turun meninggalkan hutan ini. Tanpa halangan berarti mereka akhirnya bisa keluar dari hutan ini tanpa ada yang tertinggal satu barang pun. Awalnya Rina dan Dio ingin pulang sendiri, namun melihat mereka terlalu berantakan, akhirnya Kang Dadang memaksa untuk bareng dengan kendaraannya, meninggalkan gunung es dan pengalaman mistisnya jauh di belakang sana. Sedangkan di ufuk timur matahari perlahan tampak bangun dari tidurnya dengan malu-malu. Mobil datang semenit kemudian. Dengan penuh keyakinan Rina menapaki jalanan tanah ini, dan di saat tubuhnya masuk ke dalam mobil, dia menyadari bahwa kisahnya dengan gunung ini telah selesai. Sudah cukup semua kenangan buruk yang didapatkan di tempat ini. Roda-roda mobil perlahan mulai berputar ke depan, berhasil menembus jalanan menurun, dan akhirnya bertemu dengan jalanan aspal yang lebar dan halus, membawa mereka semua meninggalkan gunung es. Dan sebelum rumah terakhir hilang dari pandangan, Kang Dadang menyempatkan menoleh sekali lagi. Di spion kanan tampak bayangan sosok kakek tua yang menatap kepergian mereka dari kejauhan. Mbah Mojo, terima kasih sekali lagi atas bantuannya, bisik Kang Dadang dalam hati. Sekian, terima kasih buat Kalong atau @ceritasetan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.